Selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Shalom. Terpujilah nama Tuhan yang telah menghantarkan kita di awal minggu di bulan Mei ini. Sungguh kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, menyembah, memuji namanya. Dan sebelumnya mari kita mempersiapkan diri untuk datang di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapannya. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Sebab kasih setiamu besar mengatasi langit. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman, ku buka hati untuk jamahanmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarku menyembah. Buka hatiku, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarku menyembah. Di altarku menyembahmu, di altarku bahwa pertolongan dalam kebaktian minggu pagi ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kita bersyukur. Saya yakin percaya semua kita dalam kerinduan untuk senantiasa memberikan ibadah yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu mari kita membuka nas kita pada hari ini dari Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita memiliki Allah yang baik, Allah yang ketika kita meminta Dia memberikannya kepada kita. Dia sungguh baik. Untuk itu mari agungkan Dia senantiasa. Mari kita naikkan pujian bersama. Katakan, kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulih
yang kekal, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan saya dan saudara. Mari dengan bahasa kita sendiri di hadapan Tuhan, mari setiap kita datang membawa syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab segala yang ada, yang melimpah, yang kita nikmati dalam kehidupan kita, sesungguhnya itu bersumber dari Dia, Allah yang kekal, Yesus namanya. Segala yang kita nikmati, semua itu bukan hasil kerja keras kita, tetapi semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan. Untuk itu bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur, pujilah Dia, agungkan Dia senantiasa. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur, sebab kasih setiamu nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sebab cintamu padaku tak pernah berkesudahan. Kau lindungi, kau tuntun aku Bapa, kau pulihkanku Tuhan. Ku bersyukur, ku punya Yesus seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, Dia Bapa yang kekal. Untuk itu kembali di hadapan Tuhan, akui, katakan, Kau beri yang kupinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Kau beri yang kupinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita berdoa, benar Tuhan, Engkaulah Bapa yang kekal, Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah berkesudahan untuk memenuhi segala apa yang menjadi keperluan kami, Bapa yang senantiasa mendengarkan seruan kami, Bapa yang senantiasa menjawab apa yang menjadi pengharapan kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Bila sampai pada saat ini kami masih dapat memuji menyembah-Mu, semuanya itu oleh karena Engkau, semuanya karena kekuatan tangan-Mu, keajaiban-Mu, kasih dan cinta-Mu itu kepada kami yang tidak pernah berkesudahan. Kami mengucapkan syukur Tuhan buat setiap apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, bahkan melalui pergumulan yang ada dalam setiap kehidupan kami, bahkan di bangsa kami ini Tuhan, mendorong kami untuk terus memandang hanya kepada Engkau, sumber sang penjawab setiap kerinduan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap teguran-Mu melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucapkan syukur buat segala kebaikan Tuhan, dan biarlah semua itu membawa setiap pribadi kami senantiasa memuji dan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk mengucap syukur kembali dengan bersukacita di hadapan Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Mari katakan di hadapan Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu keselamatan. Dengan bersukacita, bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari menari, katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung bergoncang, bukit-bukit beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dah. Sekali lagi ku mau bersyukur. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati siapa? Haleluya. Walau gunung bergoncang, bukit-bukit beranjak, namun kasih setiamu tak kasih setiamu. Kasih setiamu, tak kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari kehidupan saya dan saudara. Amin. Amin. Untuk itu mari serukan, katakan, Tuhan kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Dia adalah Allah yang setia dalam kehidupan setiap kita. Naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Biarlah pujian ini menunjukkan betapa kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita membuka kitab Mazmur dari pasal 111 ayat pertama, ayat 1 sampai ayat ke-10. Kita akan membacanya secara beresponsorial. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayat yang genap. Mazmur 111. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukannya dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Bersama-sama kepada yang tetap untuk selama-lamanya. Bersama-sama kita akan membacakan ayat yang kelima, 2, 3 ya.
Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Demikianlah Mazmur bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Tuhan adalah Allah yang senantiasa memberikan ketenangan kepada kita, sebab Dialah perlindungan kita. Untuk itu, mari setiap kita merindukan persekutuan melalui kebenaran firman-Nya. Dan sebelumnya, mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita naikkan pujian. Katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kita rasakan melalui firman Tuhan. Mari setiap pribadi kita di hadapan Tuhan memiliki hati yang tertunduk, dan mari kita meminta kuasa Roh Allah senantiasa tinggal di dalam kehidupan kita, supaya kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan hamba-Nya kepada saya dan saudara itu boleh menjadi penolong kita untuk kita tetap dapat setia, taat, menyenangkan hati Tuhan sebagaimana Dia telah menyenangkan hati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, milikilah rasa persekutuan yang indah, rindukan persekutuan yang indah itu melalui kebenaran-Nya. Iya Yesus, ini rinduku bersekutu denganmu selalu. Ya Yesus, ku rindu kuasa-Mu, ku rindu kuasa Roh-Mu, pimpinlah aku Tuhan.
hadapan Tuhan. Katakan sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersama, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita satukan hati kita untuk datang kepadanya, memohon berkat atas firman-Nya. Hal yang paling indah adalah ketika kita duduk bersama mendengarkan suara Tuhan. Bersyukur secara khusus dalam situasi kondisi seperti ini, kita masih bisa mendengarkan suara Tuhan, bahkan beribadah memuji menyembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu senantiasa meneguhkan iman kami. Bahkan melalui firman Tuhan, kami terus dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini menyampaikannya. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib, agar setiap perkataan hamba bukan saja memberkati umat Tuhan, tetapi juga memberkati hamba yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita bersyukur jemaat Tuhan di hari Minggu di awal bulan Mei ini kembali kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saya sangat bersuka cita dalam situasi kondisi seperti ini. Jemaat GKN LCD Rumbai senantiasa punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan itu Tuhan perhitungkan dalam kehidupan kita. Baiklah, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita boleh bersama-sama diberkati oleh firman-Nya dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini, saya harapkan jemaat bersama-sama menyimaknya. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan.' Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa."
Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Sampai sedemikian jauh kita sudah membaca firman Tuhan. Pagi hari ini saya memberikan tema kepada kita semua, mujizat masih ada. Saya yakin percaya kita membutuhkan mujizat saat ini, jemaat Tuhan. Seluruh dunia membutuhkan mujizat. Dan yakin dan percayalah, mujizat itu masih ada. Dan tetap ada, selalu ada bagi kita. Dari firman Tuhan ini kita mau belajar beberapa hal. Yaitu yang pertama, bagaimana mujizat itu bisa kita rasakan masih ada dalam kehidupan kita. Beberapa minggu lalu kita terus diberkati oleh firman Tuhan tentang karya Allah. Karya Allah yaitu Yesus Kristus. Melalui perayaan-perayaan yang kita ikuti walaupun tidak seperti tahun-tahun yang lewat. Yaitu Jumat Agung, Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karya itu menunjukkan hasil bagaimana hubungan kita dipulihkan kembali oleh Yesus Kristus. Dan hubungan itu membawa kita semakin lebih bisa merasakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini saya berharap untuk kita semua yakin dan percaya bahwa karya itu masih Tuhan kerjakan terus menerus sampai saat ini. Kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 ini tentang mujizat. Ayat yang pertama dikatakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, mari kita garis bawahi di sini kata, ketika Yesus melihat iman mereka, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, iman sangat dibutuhkan bagi kita semua, orang-orang yang percaya. Karena melalui imanlah kita bisa melihat pekerjaan Tuhan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dapat dilakukan oleh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Seperti yang kita peringati pada perayaan Jumat Agung, di mana Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan untuk itu kita berusaha memperoleh hubungan yang baik dengan Allah. Melalui hal itulah, mari kita bersama-sama melihat bagaimana mujizat itu dapat dilakukan Allah untuk kita. Jadi yang pertama diperlukan adalah iman. Iman untuk melihat mujizat Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu? Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dosa itu sudah diampuni karena apa? Karena iman yang Tuhan Yesus lihat kepada mereka. Dan dikatakan di situ, iman percaya mereka itu mengharapkan kesembuhan bagi orang lumpuh itu. Dan itu terjadi. Di dalam iman kita mendapati ketekunan. Di dalam iman kita mendapati pengharapan. Di dalam iman kita mendapati sesuatu yang tidak mengecewakan, seperti janji Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita membuka bersama-sama dari Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat yang pertama seperti nas kita tadi, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Mujizat itu ada jikalau kita tetap berada di dalam kebenaran iman kita. Iman yang benar itu seperti apa? Iman yang benar itu dapat dikatakan di sini dalam Roma pasal 5 ayat yang kedua. Kita mulai baca bersama-sama. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini,
Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Mungkin situasi saat ini sepertinya merupakan hal yang menderita, hal yang menyedihkan. Ataupun di sini hal yang penuh dengan kesengsaraan. Kenapa dikatakan sengsara? Mungkin karena pekerjaan kita yang mulai berkurang hasil pendapatannya. Mungkin saja karena mungkin aktivitas kita yang terbatas. Yang tadinya kita bisa kemana saja atau kita bisa pergi berkunjung satu dengan yang lain. Tetapi karena wabah ini, keterbatasan itu membuat kita semakin merasakan penderitaan. Tetapi ingatlah di sini dikatakan bahwa ayat yang ketiga, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam iman yang ada pengharapan itu harus ada ketekunan kita, harus ada tahan uji, harus ada pengharapan. Dan ingat, pengharapan itu tidak mengecewakan. Seperti yang kita lihat pada orang lumpuh ini. Apa yang dia harapkan kepada Yesus Kristus ketika dia ada di hadapan Tuhan, maka itu didapatkannya. Dia mengalami kesembuhan. Kenapa dia mengalami kesembuhan? Karena ada pengharapan di dalamnya. Dia yakin Allah mampu menyembuhkan dia. Allah mampu menolong dia. Begitu juga kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita harus yakin bahwa Yesus juga mampu menolong kita dalam masa-masa seperti ini. Mujizat itu masih ada. Asal kita percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Iman kita melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, mujizat masih ada. Kita mau belajar dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 ini. Kita melihat ayat yang ke-11 dikatakan di sana, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini, apa yang ingin Yesus kita lakukan untuk melihat bahwa mujizat itu ada. Yesus mau kita melakukan yaitu ketaatan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada orang lumpuh ini, bangun, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dia melakukan persis apa yang diperintahkan Tuhan. Oleh sebab itu, kita pun juga dalam situasi seperti ini, kondisi seperti ini yang mengharapkan mujizat itu, harus juga taat kepada perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Salah satunya Tuhan merindukan supaya dalam situasi seperti ini, kita tetap masih mencari wajah Tuhan. Kita masih berusaha untuk senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin situasi kondisinya tidak memungkinkan untuk kita sering bersama-sama berkumpul beribadah ataupun bersama-sama untuk melakukan sesuatu seperti biasanya di dalam ibadah-ibadah minggu ataupun dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi itu bukan suatu hambatan bagi kita untuk tidak mengutamakan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, mari kita mencari Tuhan. Saya yakin percaya mungkin mujizat yang kita perlukan satu sama lain berbeda-beda. Ada mungkin yang memerlukan mujizat untuk kesembuhan karena mungkin sakit yang diderita. Ada yang mungkin mujizat yang dibutuhkan karena kebutuhan yang saat ini mulai mendesak, yang mulai berkurang. Mungkin isi dapur kita yang mulai kita lihat semakin lama semakin berkurang. Ataupun hal-hal yang lain. Tetapi ingatlah, jikalau kita setia mencari Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan itu semua. Seperti yang dikatakan Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari jemaat Tuhan, kita berjuang bersama-sama untuk boleh mencari wajah Tuhan dalam situasi seperti ini. Jangan biarkan pemikiran-pemikiran kita yang membuat kita rasa khawatir lebih besar daripada kuasa Tuhan. Saya mengumpamakan sebuah kertas di sini. Dalam situasi mungkin seperti yang kita lihat, apa yang Bapak Ibu lihat di sini, saudara-saudari yang lihat. Mungkin saudara fokus kepada satu titik hitam. Ya, karena pandangan kita hanya kepada satu titik hitam ini saja. Di tengah-tengah kertas putih yang lebar ini. Saya mengumpamakan situasi kondisi kita seperti titik hitam ini. Jikalau kita fokus hanya kepada titik hitam ini, maka kita tidak bisa melihat karya Allah yang besar itu di dalam kehidupan kita.
Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama dalam situasi seperti ini. Percayalah, mujizat ini pasti ada karena ada karya Allah, ada pekerjaan Allah yang luar biasa. Allah sangat mengasihi kita. Bukti kasihnya kita sudah bisa rasakan pengorbanan di kayu salib. Bahkan bukan itu saja, Dia mengalahkan maut untuk kita. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa bahwa engkau sendiri. Engkau tidak sendiri dalam situasi seperti ini. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan dalam situasi seperti ini. Hanya Tuhan merindukan bahwa kita merasakan Dia ada bagi kita. Melalui apa? Melalui hubungan kita dengan Dia. Melalui cara-cara kita bagaimana mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Kalau kita lebih memikirkan hal-hal yang merugikan kita, maka itu kita tidak bisa melihat kembali karya Allah dalam kehidupan kita. Carilah kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Dan penuhilah kehidupan kita dengan kehidupan yang berpengharapan kepada Tuhan. Seperti orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini datang kepada Tuhan dan dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Tuhan tahu kebutuhan kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetapi kebutuhan itu yang kita harapkan itu bukanlah hal yang utama yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kebutuhan utama yang ingin Tuhan rindukan dalam kehidupan kita adalah bersama-sama dengan Dia untuk mencari wajah-Nya. Seperti firman Tuhan yang kita baca dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 ini. Janganlah kita seperti orang ahli Taurat ayat yang ke-6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kalau kita lihat dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, ahli Taurat ini bukan tidak tahu siapa Yesus Kristus. Dia tahu siapa Yesus Kristus. Buktinya dia mengatakan pada ayat yang ke-6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Orang ahli Taurat ini tahu betul siapa Yesus Kristus. Tetapi dia menutup mata hatinya. Dia mengabaikan apa yang Allah sudah kerjakan dalam kehidupan orang lumpuh ini. Karya Allah jikalau kita abaikan, maka kita bisa sama seperti ahli Taurat ini. Kita tahu siapa Allah, tetapi kita tidak mengakui Allah itu dalam kehidupan kita. Maka kita tidak akan mendapatkan mujizat itu. Mujizat dapat terjadi dalam kehidupan kita jikalau kita berpengharapan, mengakui pekerjaan Allah dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, jikalau kita mau melakukan perintahnya, taat kepadanya. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 tadi dikatakan, ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ingat, Allah tidak akan pernah mengecewakan kita jikalau kita beriman, berpengharapan kepadanya. Firman Tuhan mungkin pada pagi hari ini menjelang siang singkat kepada kita semua. Tetapi saya merindukan melalui firman Tuhan ini, mari kita terus tinggal diam di dalam Allah. Seperti firman Tuhan minggu lalu disampaikan kepada kita tentang pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan Allah memenuhi segala keinginan kita jika kita tinggal di dalamnya. Mari kita bersama-sama mengharapkan mujizat itu dengan tinggal di dalam Allah dan hidup berkenan di hadapan Allah. Maka pastikan senantiasa hubungan kita dengan Allah, hubungan yang senantiasa mencari wajah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, ada banyak keterbatasan hamba menyampaikan firman-Mu. Tetapi Tuhan, hamba percaya bahwa biarlah Roh Kudus memimpin setiap perkataan hamba ke dalam hati pemikiran jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga keinginan Engkau, kehendak Engkau yang sampai kepada jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan hari ini tentang orang lumpuh yang Engkau sembuhkan.
bagaimana imannya berpengharapan kepadamu, keyakinannya berpengharapan kepadamu. Kami juga percaya Tuhan, jikalau kami berharap, beriman, berpengharapan kepadamu, maka iman kami tidak akan mengecewakan. Kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing, dalam kehidupan rumah tangga kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan Tuhan, firman Tuhan yang hidup ini, agar dapat menghidupi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah sumber ketenangan, sebab Dia Allah yang sanggup menjawab setiap harapan kita. Untuk itu, mari setiap kita terus berpengharapan hanya kepada Yesus. Dan mari kita akan menutup rangkaian ibadah kita di siang hari ini. Kita naikkan pujian bersama. Katakan, kalau ku cari damai, hanya aku dapat di dalam Yesus. Mari tetapkanlah hatimu dan iman pengharapanmu hanya kepada Kristus. Mari dengan rasa syukur tengadakanlah tanganmu dan pulanglah, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia yang bersumber daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang, esok sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap berkarya dalam Kristus dan biarlah karya itu hanya untuk mempermuliakan Dia dan bersama dengan Kristus engkau dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.